Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan dan organ pada tumbuhan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jaringan parenkim. Parenkim dikenal sebagai jaringan dasar atau jaringan pengisi. Nah, bagian ini atau jaringan ini dapat ditemukan hampir di seluruh bagian tubuh daripada tumbuhan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Secara garis besar, ciri daripada parenkim adalah memiliki ukuran yang besar, memiliki dinding tipis, lalu berbentuk polihedron atau memiliki banyak sisi, tersusun tidak rapat, terdapat ruang yang besar antar selnya, lalu memiliki sifat embrional atau punya kemampuan membelah, dan juga parenkim ini memiliki banyak vakuola. Nah, kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Ini penampakan daripada parenkim dipotong secara transversal dan yang ini dipotong secara longitudinal. Kita bisa lihat di sini terdapat ruang antar sel, terdapat vakuola ya, dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, parenkim dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Ya, kita akan mengenal diantaranya ada parenkim asimilasi atau dikenal juga dengan parenkim klorenkim. Nah, ciri daripada parenkim asimilasi, dia punya kemampuan berfotosintesis. Lalu ada juga parenkim udara atau dikenal dengan aerenkim. Nah, parenkim ini punya kemampuan menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar dan terdapat alat pengapung. Misal, kita dapat temukan pada tanaman hidropit seperti eceng gondok. Lalu, berdasarkan fungsinya, parenkim dikenal sebagai jaringan parenkim penimbun, di mana dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, biasanya terdapat pada empulur, baik di batang, di akar, di umbi, akar rimpang, bahkan di biji. Nah, kita bisa lihat gambar di sini perbandingan antara parenkim secara garis besar. Lalu ini klorenkim. Ciri daripada klorenkim terdapat yang namanya klorofil. Ya, lalu ada aerenkim. Di sini memiliki ruang antar sel yang cukup besar sehingga memungkinkan dia untuk mengapung. Nah, ini penampakan daripada klorenkim. Lalu nah, ini penampakan untuk aerenkim. Kita bisa temukan di bagian eceng gondok. Makanya untuk eceng gondok dia bisa mengapung. Dan kalau misalkan kita lihat kaktus ini dia tidak memiliki daun secara khusus. Kenapa? Karena daunnya termodifikasi jadi duri. Jadi untuk proses fotosintesis dilakukan di bagian batang. Nah, bagian batangnya mengandung parenkim asimilasi. Makanya di sini kita temukan yang namanya klorenkim. Nah, selain itu, parenkim juga terlibat dalam proses ekstravaskuler atau pengangkutan tambahan. Terdapat dua jalur, ada jalur apoplas dan jalur simplas. Bedanya apa? Untuk jalur apoplas, maka proses pengangkutan melalui dinding sel. Nah, sedangkan untuk jalur simplas, proses pengangkutan melalui sitoplasma. Berdasarkan fungsinya, parenkim dapat dibagi lagi menjadi 3. Di antaranya parenkim penutup luka atau dikenal dengan velogen atau dikenal juga dengan cambium gabus. Nah, dan sifat daripada parenkim ini bersifat meristematik. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa temukan di tanaman dikotil ya. Nah, kalau misalkan kita mengenal yang namanya kulit batang ya. Nah, kulit batang ini bagian epidermis ya. Nah, terbentuk daripada apa? Terbentuk daripada velogen ya, terbentuk daripada velogen. Nah, ini velogen. Nah, ini kelihatan ya, velogen atau cambium gabus. Nah, ini cambium gabus. Nah, cambium gabus ke arah luar nanti akan membentuk yang namanya velum, dan ke arah dalam ini akan membentuk yang namanya veloderm. Nah, bagian sininya kita kenal parenkim atau boleh juga kita katakan sebagai cortex. Nah, ini ya, ini bentuk daripada velogen atau cambium gabus. Nah, untuk bagian luar ini sendiri, ini yang kita kenal dengan epidermis. Dan nanti aktivitas daripada cambium gabus ke arah luar ini akan membuat yang namanya velum
dan mendorong lapisan epidermis membentuk yang namanya lentisel. Selain itu juga terdapat yang namanya parenkim pengangkut ya. Parenkim pengangkut ini dapat kita temukan pada xilem maupun phloem. Dan terdapat juga yang namanya parenkim air. Parenkim air ini punya kemampuan untuk menyimpan air. Cirinya adalah biasanya berdinding sel yang tipis, lalu vakuolanya besar dan memiliki cairan yang agak berlendir. Nah, ini dapat kita temukan pada tanaman epipit maupun tanaman xeropit seperti kaktus ya, seperti lidah buaya, atau bisa kita temukan pada tanaman seperti anggrek ya. Dengan kemampuan parenkim air ini, maka air bisa disimpan untuk kebutuhan proses fotosintesis. Nah, berdasarkan bentuk, kita bisa lihat yang lain. Terdapat parenkim palisade. Nah, parenkim palisade, lalu ada parenkim bunga karang. Nah, ini kita bisa temukan di bagian daun. Biasanya parenkim palisade dan parenkim bunga karang atau spon ini kita sebut dengan istilahnya adalah mesopil. Mesopil sendiri adalah meso artinya tengah, pil itu adalah daun. Jadi tengah-tengah bagian daun. Lalu ada juga parenkim bintang atau yang dikenal dengan actinenkim. Nah, ini biasanya bentuknya seperti ini, seperti bintang. Lalu ada parenkim lipatan, dan ini bisa kita temukan pada beberapa tanaman ya, khususnya di bagian mesopil seperti di pinus ataupun di padi. Nah, ini contoh daripada parenkim lipatan. Nah, ini parenkim lipatan yang ada di pinus. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan penguat atau penunjang bentuk tubuh daripada tumbuhan. Biasanya memiliki dinding yang tebal dan kuat. Nah, jaringan penyokong ini merupakan jaringan parenkim yang mengalami spesiasi atau penebalan di bagian dinding selnya. Nah, kita bisa lihat gambar di sini, ini perbandingan antara parenkim dan yang ini adalah penyokong. Nah, kita bisa lihat perbandingan ya, perbandingan antara parenkim, lalu ada kolenkim dan sklerenkim ya. Nah, untuk penyokong sendiri terbagi dua, ada kolenkim dan ada sklerenkim. Nah, ini perbandingannya kita bisa lihat di mana parenkim ini masih terdapat yang namanya ruang antar sel. Lalu kalau misalkan kolenkim ini dia adalah jaringan penyokong yang mengalami penebalan di bagian sudut ya, di bagian sudut saja di sini. Nah, sedangkan untuk penyokong yang satu lagi yaitu sklerenkim, dia mengalami penebalan total dan bahkan nanti kita akan menemukan yang namanya sklereid ya. Nah, kita bahas yang pertama, kolenkim. Kolenkim tersusun daripada sel-sel yang masih hidup, ukuran dan bentuknya beragam, penebalan dindingnya tidak teratur, dan biasanya cirinya adalah mengalami penebalan di bagian sudut. Hanya memiliki dinding sel primer yang lunak dan juga lentur. Nah, penebalannya berupa selulosa. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah dinding sel ya. Lalu ini adalah penebalan di bagian sudut ya. Penebalan di bagian sudut, dan penebalannya ini berupa apa? Biasanya berupa selulosa ya. Berarti hampir mirip dengan dinding sel primer ya, hampir sama gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini bagian vakuolanya kita bisa lihat ya. Oke, sklerenkim. Sklerenkim tersusun daripada sel-sel yang mati. Kenapa selnya bisa mati? Karena terjadi penebalan dinding sel secara merata di bagian dinding selnya, dan biasanya sifatnya itu kaku dan keras. Nah, untuk penebalannya sendiri ini disebabkan oleh lignin. Nah, sklerenkim terdiri dari dua komponen, ada serabut dan ada sklereid ya. Dan biasanya ciri daripada sklereid ini kita bisa lihat. Nah, ini penampakan daripada sklereid ya. Ini sklereid. Nah, sklereid ini biasanya menyebabkan bentuk daripada penyokongnya ini menjadi keras. Ini bisa kita temukan pada batok kelapa. Nah, kita bisa lihat perbandingan ya untuk mempermudah dalam memahami kolenkim dan sklerenkim. Nah, jika bisa kita lihat di sini, penebalannya untuk kolenkim hanya di bagian sudut, sedangkan sklerenkim ini bagiannya merata. Komponen penebalannya untuk kolenkim berupa selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Nah, sedangkan sklerenkim ini berupa lignin. Nah, sitoplasma untuk kolenkim ini ada, sedangkan untuk sklerenkim tidak ada. Kenapa? Karena penebalannya merata.
Lalu kita bisa lihat bagaimana nasib selnya. Selnya masih ada alias masih hidup. Kenapa? Karena masih ada sitoplasma. Sedangkan untuk sklerenkim ini sifatnya mati. Kenapa? Karena sitoplasmanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tertutupi oleh penebalan di bagian dinding selnya. Bagaimana dengan sifatnya? Sifat daripada kolenkim ini bersifat lentur dan lunak, sedangkan untuk sklerenkim bersifat kaku dan keras. Bagaimana dengan dinding selnya? Untuk kolenkim sama seperti parenkim, hanya dinding sel primer saja, sedangkan untuk sklerenkim karena mengalami penebalan, makanya dinding selnya menjadi dinding sel sekunder. Oke, itu saja materi kita tentang jaringan penyokong yang terdiri daripada dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaringan vaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.